Saya kan pernah ngalamin kan ya, ceritanya tuh saya deket sama seseorang kan. Nah, awal mula tuh lancar-lancar aja gitu, komunikasi jalan, segala macam lah gitu ya. Sampai lama-kelamaan ketika saya menceritakan background saya gitu kan, dia tuh gimana ya, pelan-pelan mulai menghilang. Ghosting Nah, ya, ghosting. itu dia. Itu sebenarnya apa sih, kan saya juga jadi penasaran sih, kenapa sih kok jadi gini kan. Oke. Kalau dari aku sih paling kayaknya ya kemungkinan besar. Iya. Karena kan mungkin orang ini punya ekspektasi. Ekspektasi Anda tuh seperti apa orangnya gitu kan. Oh iya, udah sefrekuensi nih, tapi ada satu hal yang memang dia jadiin tujuan yang gak ada di kamu gitu. Cara bersosialisasi untuk gampang masuk ke lingkungan baru gimana sih? Cara bersosialisasi sih itu sebenarnya kita punya pola komunikasi sendiri-sendiri ya. Misalnya nih, mas yang ini sama mas yang ini beda kan, ngobrol misalnya sama orang gitu, apalagi sama stranger, sama orang baru, pasti kayak pendekatannya tuh gak langsung ada yang toel-toel atau ada punten ya gitu kan, beda ya. Beda-beda. Tapi kalau dari aku sendiri sih, karena mungkin aku bisa dibilang agak dominan, biasanya aku yang ngajak kenalan dulu. Misalnya dalam kita tuh lagi duduk nungguin sesuatu, aku gabut, pasti aku nanyain orang yang di sebelahku. Oke guys, kembali lagi di MDW Podcast bersama kami ya. Ya, bersama kami di sini dengan host yang tidak pernah mandi bareng mungkin ya. Mandi bareng lu, gila. Seperti itulah mungkin. Kita kedatangan siapa nih? Ya, kita kedatangan bintang tamu ya kan. Masya Allah. Yang sedang apa sih? Lu aja dah yang perkenalan, gue ini ya. Kedatangan bintang tamu yang cantik nih ya. Masya Allah ya. Teman saya nih guys. Perkenalan, jadi ini dia ada Teteh Ispi ya. Kemana nih? Kamera 1, kamera 2? Kamera ini ya. Oke. Jadi kita mau ngebahas apa? Dark psikologi mungkin. Jadi kita mau ngebahas relationship in general aja mungkin ya. Oh, iya sih. Boleh. Gue yang ngerti apa tuh. Lu yang paling relate. Relationship. General gitu. Jangan ke general. Oh, apa tuh? Jadi hubungan lah mungkin ya. Nah, gitu. Hubungan general lah mungkin. Hubungan antar hewan. Jadi hubungan antar sesama makhluk biologi. Lawan jenis. Ya. I see. Nah, kalau di luar relationship itu bisa nggak sih? Bisa aja. Boleh lah. Kita ngalir aja. Oke. Ngalir kayak air mungkin ya. Air mandi lah. Oke. Lu yang relate dulu lah. Nanya pertama. Lu dulu lah. Gua mah ini aja dulu. Otaknya belum ini sih. Belum ini. Iya, masih connected ya. Nah, itu dia. Silakan. Gue mau nanya ya. Relationship. Kalau cewek yang paling gak suka dari cowok tuh di apanya ya? Apa di buat janji yang gak ditepati kah? Apa di omongan atau apa sih? Sebagian besarnya aja gitu. Relationship ya. Nah, gitu. Oke. Kalau dari aku pribadi sih nggak mengeneralkan antara apa ya namanya, perempuan harus seperti apa dan laki-laki seperti apa gitu. Dan ini tuh pun nggak bisa digeneralisasi aku dan misalnya perempuan yang lain. Nah, kayaknya sih lebih yang nggak disuka ya tadi ya. Kalau yang nggak disuka sih, kalau tipikal aku yang kalau omong doang mah nggak ini, actionnya mana gitu. Kalaupun nggak ngomong, ada actionnya itu udah bisa dipastiin, berarti udah oke lah dalam relationship. Gitu. Action dalam artian itu harus debus dulu mungkin. Anjir, debus. Oh, enggak kayak gitu ya. Dalam harfiah sih bisa jadi itu. Oh iya benar. Bisa jadi ya. Aku cinta kamu nih, gua kirim. Aku nggak bisa hidup tanpamu, ya udah debus, gitu kan. Ya udah, itu liatin aja nggak bisa hidup tanpamu. Gitu. Pilihan terakhir gitu. Oh gitu, iya. Ya. Tapi kalau kita bahas itu nanti
masuknya ke toksik loh. Oh gitu. Kalau misalnya Bener. ada orang yang memang memanipulasi kita untuk membuat sesuatu, jadi kita nggak punya pendirian sendiri nih gara-gara itu. Iya benar-benar. Tuh kalau ke situ. Lu yang relate lah tanya-tanya dari sudut pandang perempuannya langsung nih. Oh iya benar-benar. Lu kan wah banyak banget ini kompleks lah ini hubungan lu. Kompleks mana tuh? Kompleks ini. Oke, jadi gue mau nanya gitu ya. Boleh. Aku atau gua sih? Bebas lah. Bebas lah. Jadi bebas lah gitu. Terus maksudnya saya mau nanya kan gitu. Saya kan pernah ngalamin kan ya. Ceritanya tuh saya deket sama seseorang kan. Nah, awal mula tuh lancar-lancar aja gitu, komunikasi jalan. Segala macem lah gitu ya. Sampai lama kelamaan ketika saya menceritakan background saya gitu kan. Dia tuh gimana ya, pelan-pelan mulai menghilang. Ghosting nah, ghosting. Itu dia. Itu sebenarnya apa sih, kan saya juga jadi penasaran sih, kenapa sih kok jadi gini kan. Kalau dari aku sih paling kayaknya ya kemungkinan besar. Karena kan mungkin orang ini punya ekspektasi Anda tuh seperti apa orangnya gitu kan. Oh iya udah sefrekuensi nih, tapi ada satu hal yang memang dia jadiin tujuan yang gak ada di kamu gitu. Misalnya nih backgroundnya aku nggak tahu tuh yang Anda ceritain ke si seseorang ini gitu kan. Misalnya background keluargaku misalnya nauzubillah, tapi ya dulunya itu pernah ditahan gitu kan. Di apa sih namanya kalau gitu teh, di narapidana misalnya. Misalnya nauzubillah, tapi narapidana. Nah sedangkan si perempuan atau yang seseorang yang kamu deketin ini adalah dia tuh punya cita-cita jadi orang besar yang nggak bisa kalau backgroundnya tuh ada di situ gitu. Jadi mungkin kayaknya itu nggak bisa gitu. Begitupun soal materi. Misalnya sebenarnya aku tuh kan misalnya sekarang ya, apalagi para cowok pastinya pada relate ya. Antara PNS, pekerjaan yang memang ini ya, yang menjanjikan masa depan gitu. Sedangkan pekerjaan yang memang belum jelas gitu masa depannya, seperti bisnismen kan itu ada ruginya dan lain sebagainya. Mungkin jadi pertimbangan juga. Nah mungkin itu adalah salah satunya gitu. Nah gimana, udah dapat pencerahan? Iya juga sih ya, mungkin ya sedikit dapat pencerahan lah dari. Tapi kita bacanya dari perspektif perempuan ya. Iya, jadi benar. Kadang melayakan diri itu cukup sulit ya. Benar. Tapi itu tuh kita harus lihat dari dua sudut pandang. Kalau misalnya nih, saya tuh mau nyari perempuan yang mau diajak dari nol, tapi perempuannya udah di 1, terus dia harus balik lagi ke nol, nggak bisa gitu. Jadi kita nyari yang setara aja. Maksudnya mungkin gitu. Di situ kalau perspektifku ya, mungkin nggak sama teman-teman perempuan yang lain gitu. Oh berarti bagusnya gimana tuh? Gimana apanya? Ya apa posisinya? Iya, posisinya abang ini mau gimana gitu. Ya itu dia. Nah kalau dari aku sih, kalau misalnya emang udah yakin sama orang ini, walaupun dia seperti apapun, dan Anda yakin, ya udah perjuangin apa yang dia tadinya nggak mau gitu. Dan misalnya harus dia menerima konsekuensinya. Betul. Walaupun misalnya dia nggak bisa, berarti itu antara dilanjutin atau enggak. Kalau misalnya mau dilanjutin, berarti buktiin bahwa prosesnya itu cepat dan nyata gitu. Maksudnya dalam proses cepat nyata? Kan nanti itu pasti ada alasan dia. Ya komunikasiin aja kenapa kamu ghostingin aku. Pasti kan kalau misalnya dia bisa jujur, ya kayaknya latar belakang kamu nggak sesuai deh sama latar belakang keluargaku misal. Jadi komunikasi karena penting betul, penting banget. Kalau misalnya kita nggak bisa jaga komunikasi, kayaknya nggak bisa sebaik itu gitu. Nah kalau misalnya udah dapet, kayaknya problemnya kita nggak bisa bareng karena kita jauh gitu misalnya ininya. Karena misalnya penghasilan kamu segini, sedangkan kebutuhan aku segini misalnya. Ya udah, berarti ya udah kalau seperti itu aku mau perjuangin kamu. Kalau misalnya target itu udah cukup di kamu mau nggak sama aku? Kalau dia bilang nggak bisa, ya udah tetap. Ya udah itu mah udah jadi keputusan kamu. Iya gitu. Benar. Nah, lu mau gimana lagi kalau enggak? Mending stop aja mungkin ya. Nyari yang lain aja, nggak cuma satu. Iya juga sih, tapi gimana ya? Saya tuh tipikal orangnya tuh yang
gak bisa langsung berpaling lah kayak gitu sih. Asik. Bener gak sih? Setia ya. Susah Zodiaknya apa zodiaknya? Zodiak Angker kalau nggak salah. kebetulan saya nggak percaya zodiak Lu ya, bener tapi Cancer kalau. Bulan Enggak, apa? Bulan iya. apa? Bulan apa? jadi saya tuh Bulan apa? lahir bulan Primbon lah. Oke. Primbon bukan sih? Bukan lah. Bukan itu. Apa sih? Lalu bulan apa lahir? Lahir Bener. tuh ini nggak tahu juga sih. Soalnya emak gua ya kan cuy. Gimana? Kelihatan banget nggak pernah ada yang ngucapin ulang Nah. tahun sih. Tahu sih ya. Aduh. Jadi dulu tuh waktu lahir tuh si tanggal lahir saya tuh ditulis di apa? Di Kertas. bukan di kertas, Akte. di apa namanya? Dinding. Bukan dinding, tihang lah. Iya. Yang Nah, Hmm. dalam lain kesempatan gitu. Si Dicari. rumahnya itu dirobohin dan Oh. dipindahin. Nah, si Bulannya jadi lupa gitu. bulan Nah, sama itu tuh. jadi lupa. lah, gimana ini? Nggak ada akte dong. Ya nggak ada sih. Oh, jangan-jangan ini bukan dilahirin dari ibu sih, dari Iya, batu. kayaknya sih. Sempet juga kan ada yang ngira saya tuh dari Rohingya kan kayak gitu. Dari Mungkin Rohingya. Oh, iya. Rohingya ya, Rohingya. Orang muda kayak Korea gini kan. Aduh. Ya mungkin kayak gitulah. Apanya bang? Apanya? Biasanya kalau Hmm. Gen Z sekarang kan apa sih bukan menganalogikan. Apa ya? Iniin zodiak itu, nyambungin zodiak sama bukan kalau masa depan sih kita nggak percaya ya. Kalau aku pribadi ya, kalau masa depan misalnya bulan ini zodiak Taurus bakal mendapatkan uang sekian kita nggak percaya kalau soal itu. Tapi kalau misalnya percintaan atau kayak interpersonalnya gimana, itu kadang biasanya relate gitu. Dan itu tuh bukan dijadiin patokan tapi kayak bener gitu aku gitu. Oh, kalau bagus berarti kita approve loh sesuai sama kita. Kalau enggak, kalau jelek kayaknya bukan aku deh, kayaknya salah nih zodiak gitu kan. Biasanya gitu orang-orang. Tapi gue sering dikatain kan sama dia, katanya gue tuh mood swing ya. Aduh, Swing, emang sih, swing, emang gitu ya. swing. Kalau mood swing Juni nggak lahirnya? Juni apa Juli? Kok tahu? Serius? Bener, serius. Mana KTP-nya liatin? Tapi ada antara gak tahu Juni, gak tahu Juli sih. Kalau di antara dua itu emang si Gemini sih ya. Gemini itu agak lain memang. Agak lain. Agak lain Emang memangnya. lu Gemini kayaknya. Ya, Cek aja kalau misalnya ini orang-orang yang kayak aneh. Sorry ya, maaf teman-teman. ya, Itu biasanya Gemini ya. Oh iya. Emang agak aneh sih. Kalau gini masih. Mood swing terus aneh-aneh yang lainnya aneh. Iya juga. benar sih. Ini mah. Kayak apa ya? Mungkin di luar Nurul lah. Oh, Itu dia. Di ruang nur ya. Nah, balik lagi ke topik mungkin ya. Oke. Kalau zaman sekarang kalau tentang nembak masih perlu guys. Nah, Kalau itu di dia. gengsi aja. Nah, itu dia. Kalau milenial kan udah lumayan inilah, interaksinya. Aduh, sebenarnya nggak terlalu relate sih kata Oh. saya juga kan Hmm. soal relationship dalam romantisasi lawan jenis. Mhm. Saya tuh sangat minim ya pengalamannya. Sorry, cuman kayak ini mah pengalaman orang-orang yang cerita aja ya mungkin. Hmm. Si Gen Z itu biasanya mereka gede trust isunya. Kalau soal komitmen dalam hubungan. Jadi biasanya mereka selalu terjebak di namanya friend zone. Jadi kalau soal tembak-tembakan itu biasanya orang-orang yang emang komitmen dan nggak komitmen pun nggak sama tembak-tembakan kamu mau jadi pacar aku nggak gitu kan. Sebenarnya itu masih oke sih. Sekarang kan banyak yang HTS, banyak Ya yang benar friend zone, HTS. gitu kan. Jadi mereka lebih banyak cabangnya kan. Kalau begitu lebih baik cara memilihnya bagaimana tanpa ada komitmen. Kayaknya masa depan aja gitu. Banyak transisinya lah. Kalau misalnya udah hubungan pasti kan kamu selingkuh, kamu ini, kamu itu. Nanti itu kan ribet. Jadi kayaknya friendzone sama HTS-an itu kayaknya lebih banyak deh kalau kita lihat. Iya sih. Kalau relationship yang ideal tuh menurut kamu sendiri seperti apa sih? Nah, itu dia. Sebelum ke jenjang pernikahannya, Waduh. relationship dia biasa. Nanti Ideal yang spill-spillan nih ini kalau kontennya muncul di publik. ya, Idealnya itu kalau misalnya ini ya, kalau dari pandanganku pribadi biasanya kan ada salah satu tipikal yang aku sangat highlight di situ adalah non patriarki. Non patriarki itu kayak
cowoknya itu tidak tidak merasa paling gitu ketika dalam suatu hubungan itu di rumah tangga atau di pertemanan dan sebagainya yang tanpa ada iming-iming gender gitu. Misalnya nih si cowok ini apalah cenah perempuan sekolah tinggi-tinggi nantinya juga di dapur juga gitu kan. Kayak gitu-gitu sih aku idealnya, bukan ideal sih, salah satu indikator yang memang harus jadi pasanganku yang nggak patriarki. Nah itu dia. Nggak patriarki, nggak kayak membatasi bahwa perempuan tuh harus seperti ini dan seperti itu. Kodratnya perempuan itu diam di rumah dan sebagainya, itu bukan kodrat. Tolong gitu kan, tolong, itu bukan kodrat. Kodratnya perempuan itu melahirkan, haid dan lain sebagainya yang tidak dialami laki-laki. Bukan soal hal-hal yang domestik gitu. Ya, misalnya di dapur sapu, kan laki-laki juga punya tangan bisa sapu kayak gitu. Iya, nah itu harus paling saling bisa saling bantu gitu kan. Nah, terus yang kedua tidak membatasi, ya sebenarnya balik lagi sih nggak patriarki, nggak membatasi. Misalnya nih, kalau aku kan tipikal orangnya pengen mau berkarir, sedangkan kan kalau misalnya sebenarnya dari agama juga kalau ada restu dari suami misalnya nanti itu boleh berkarir gitu ataupun bekerja. Nah itu yang aku cari gitu. Kalau misalnya dianya membatasi, masih ada pertimbangan gitu, masih ada pertimbangan. Jadi nggak membatasi kita untuk berkembang sebagai perempuan. Biasanya kan kalau perempuannya itu balik lagi, percuma sekolah tinggi-tinggi atau apalah ya. Nanti juga ngurusin anak, ngurusin anaknya aku pakai parenting yang bagus. Gitu. Karena aku kan kayak gaul sama ibu-ibu yang lain yang parentingnya bagus gitu. Kalau misalnya di rumah aja, ya aku bisa ngembangin anak aku seperti apa gitu kan. Itu sih. Kalau untuk masa depan, jenjang karir masa depan. Terus harus saling memberi ruang mungkin satu sama lainnya. Betul. Jadi saling mendukung, jangan mengekang karena dia sebagai kepala keluarga misalnya. Itu boleh, cuman ya ada batas-batas kita sebagai individu dan kita sebagai pasangan gitu. Gitu. Kalau tipikal lu lumayan dominan nggak atau apa gitu nggak? Tipikal maksudnya? Iya, yang lumayan mendominasi dari pasangan lu nggak? Kalau lu gitu nggak? Enggak, pas saling ini aja. Saling hantem gitu. Enggak, maksudnya kalau saya sih tipikal gimana ya? Mungkin nggak terlalu ngelarang juga mau ini itu juga. Yang penting dia tuh sadar lah gitu bahwa itu tuh kewajibannya gitu yang harus dipenuhi. Jangan kewajibannya ditinggalkan kan, terus dia asik aja gitu dengan dunianya sendiri gitu. Komitmen bareng-bareng sih. Nah gitu dia. Kalau dari awal nggak sepakat jangan dilanjutin gitu aja. Benar-benar. Karena memang kalau jenjang yang serius ya, pernikahan itu kan seumur hidup gitu. Kalau misalnya di awal udah nggak ada kesesuaian, kayaknya nggak bisa gitu. Apalagi kita tuh nggak bisa, misalnya aku harus ini, aku harus itu, dan ada hal-hal yang memang jadi kebutuhan pribadi yang nggak bisa dinantiin. Nah itu kadang jadi isu-isu yang luar biasa ya. Kalau misalnya banyak banget perceraian gara-gara itu tuh nggak bisa saling memahami. Di awalnya nggak dibilang komitmen bareng-bareng. Siapa yang harus ngatur rumah misalnya, siapa yang harus ngatur uang, kita pendapatan berapa untuk kebutuhan rumah seperti apa gitu. Nah justru tuh gue tuh cari yang seperti itu Gimana? Ya yang seperti itu. Ya mungkin bisa gitu. Belum nemu sekarang nggak? Belum nemu sih ya. Gak tahu gimana ya. Yang penting gimana ya, saling komunikasi lancar aja sih dulu. Paling utama kan. Paling utama. Komunikasi lancar dan gak update di media sosial. Nah bisa. Kalau ada masalah tuh jangan update di media sosial gitu kan. Nanti kan ada apa nih, orang menerka-nerka kan. Orang-orang tuh sebenarnya nggak peduli, cuma pengen tahu aja. Tapi nggak bisa semua juga. Iya. Kebanyakan malah yang update. Kalau jam sekarang. Iya betul. Kamu menanyakan permasalahan lu yang mana lagi nih? Apalagi ya? Mungkin bingung mau nanya apa ya? Ayo. Ini bukan sesi konseling loh. Ini konseling gaul. Dia mau soalnya dia mau tahu dari perspektif perempuan. Nah itu dia. Penasaran dari kemarin gitu. Oke. Jadi apa ya? Baiknya tuh gimana sih ya untuk
seorang cowok lah gitu ya. Dalam apa? Mengharapkan seseorang lah gitu. Mengharapkan seseorang. Jangan berharap. Jangan berharap mah ke Allah aja, nanti dikasih. Kalau ke manusia mah nanti kecewa serius. Nah itu dia yang saya sering alami. Nah, menurutku mending kita fokus aja sama diri sendiri, nanti yang lain ngikutin. Tapi ini ya udah saya coba juga kan gitu, fokus ke yang mungkin menjalankan usaha saya gitu. Tapi butuh. Tapi di sisi lain gitu, waktu kita sendiri gitu, kadang fokusnya tuh teralihkan lagi kan kayak gitu. Kan ada yang bilang tuh kan ya, gimana sih cara mengatasi ini? Katanya harus cari kesibukan lah kayak gitu ya. Betul. Tapi pas kesibukannya udah beres, itunya tuh balik lagi kayak gitu sih. I see. Jadi ya itu beda-beda sih. Kalau misalnya kita udah punya tujuan, biasanya kan hidup itu kalau nggak ada tujuan pusing, kelimpungan. Itu analoginya nggak sih? Kalau menurutku ya, misalnya nih sekarang kita udah punya jalur tujuan kita ini. Kalau misalnya ada apapun terdistraksi, kalau kitanya memang udah fokus banget sama tujuan kita, gak bakal goyah sih. Kecuali kalau memang itu kebutuhan pribadi. Kayak misalnya pasangan itu kan gak semua orang kayak butuh pasangan secara relationship yang romantis ya. Kayak misalnya punya pacar atau punya pacar lah kalau sekitar main ya. Walaupun udah ada yang pada nikah ya. Misalnya pasangan, tapi kan bisa dapat juga support dari teman-teman gitu, dari orang tua. Dan mungkin kalau menurutku orang-orang yang memang banyak cenderung dia mencari pasangan banget gitu, apapun caranya dia tuh mau gitu, kita harus telisik juga apakah keluarganya memberikan kasih sayang yang baik, apakah teman-temannya memberikan kasih sayang yang baik gitu. Karena mungkin dua lingkungan ini nggak memberikan hal itu gitu, jadi makanya dia ngebet banget punya pasangan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan si orang-orang yang punya pasangan juga mereka supported gitu dalam pertemanan, persahabatan, dan juga keluarga mereka gitu. Biasanya kan kalau ini mah bahasa kerennya tuh apa ya, yang orang-orang yang nggak punya sosok ayah tiba-tiba dia pengen banget punya cowok gitu karena dia nggak punya sosok yang menyayangi seperti ayah ke dia gitu. Betul, bisa jadi itu. Ya berarti kamu nggak tipikal yang nggak perlu kok berkomunikasi ini juga, nggak apa-apa ya? Terus-terusan gitu ya. Pokoknya kalau dari relationship yang sifatnya romantis itu bukan kurang ya, jarang gitu, karena memang kalaupun ada gitu kita bahasannya ya masa depan gitu, nggak apa-apa, kita punya jalan masing-masing tapi kita ketemu dengan versi kita terbaik gitu. Kita menikmati proses kita masing-masing. Nah kita itu dia yang jadi masalah tuh kan, gak bisa gitu. Menikmatinya gitu kan. Oke. Jadi menikmatinya pengen bareng-bareng, enggak, maksudnya jadi gimana ya, menikmati secara prosesnya tuh agak sulit men. Gampang terdistraksi lah gitu. Iya sih. Kalau menurut Teteh nih, lupa lagi nanya apa sih Teteh? Mau nanya versi terbaik tuh gimana tuh? Versi terbaik apa? Aku. Diri gitu. Sendiri atau orang? Diri sendiri lah gitu. Versi terbaik diri sendiri. Yang ditawarin apa gimana nih? Untuk melihat cowok apa gimana? Iya, itu. Oh gitu. Versi terbaik untuk melihat cowok. Versi terbaik aku. Kalau aku sih sekarang lagi coba kita coba membangun value diri. Jadi kita sebagai perempuan tuh jangan jual sesuatu yang memang sifatnya, misalnya nih perempuan, maaf nih kalau misalnya sifatnya agak-agak ya kebutuhan lah ya. Perempuan dan laki-laki itu bersama kan ada kebutuhan biologis. Itu kan nggak bisa dielakkan kan. Iya benar. Selain daripada menjual itu kan marketing sebenarnya ya. Selain daripada menjual kebutuhan itu, ya kita tingkatin value selain itu. Jadi kita bisa dapetin yang sesuai sama spek apa yang kita mau gitu. Misalnya nih, kayak ningkatin value, kita berpendidikan minimal, misalnya kita berpendidikan, kita punya sesuatu hal yang bisa menjadikan kita itu lebih daripada misalnya punten ya, perempuan yang lain yang tidak memiliki pendidikan misal. Itu kan salah satunya. Terus menambah skill yang lain. Dan mungkin kalau misalnya kita lihat katanya jodoh itu adalah cerminan. Itu terlepas daripada di realitanya ada yang misalnya cowoknya soleh, ceweknya nggak soleh misalnya, terlepas daripada itu kita kan berusaha. Mudah-mudahan aja kan kalau kita selingkungan sama
orang-orang yang berpendidikan ya pasti pasangan kita orang-orang yang berpendidikan gitu. Begitupun sebaliknya kita sama orang lingkungan kita sama orang-orang yang agak-agak lain gitu. Misalnya tuh lain gitu ya, lain dalam tanda kutip ya. Ya, gak terlepas daripada itu karena lingkungan itu merepresentasikan diri kita gitu. Ya, itu yang berusaha aku coba bangun ya untuk sekarang gitu. Cara nanya ke yang lain boleh kan? Boleh. Cara bersosialisasi untuk gampang masuk ke lingkungan baru gimana sih? Kan kamu lumayan ini. Apa tuh? Pendidikannya kan ke sana gitu. Nah, caranya tuh gimana sih? Sebenarnya ya tahap ya, proses sama juga. Karena kan orang introvert tuh introvert ya. Kita bahas MBTI ya. Gimana tuh? Ya berhubung tadi kita bahas ada introvert, ada extrovert ya, ada MBTI, aku tuh ENFJ. ENFJ itu extrovert lah, ada feelingnya juga di situ. Kalau misalnya cara bersosialisasi sih itu sebenarnya kita punya pola komunikasi sendiri-sendiri ya. Misalnya nih Mas yang ini sama Mas yang ini beda kan ngobrol beda. Misalnya sama orang gitu, apalagi sama stranger, sama orang baru, pasti kayak pendekatannya tuh gak langsung ada yang toel-toel atau ada punten ya gitu kan, beda ya. Beda. Tapi kalau dari aku sendiri sih, karena mungkin aku bisa dibilang agak dominan, biasanya aku yang ngajak kenalan dulu. Misalnya dalam kita tuh lagi duduk nungguin sesuatu, aku gabut, pasti aku nanyain orang yang di sebelahku. Oh gitu. Iya. Percakapan lah. Iya, kita mulai percakapan itu. Cuman kalau misalnya masuk ke lingkungan baru, alhamdulillah sih biasanya approaching yang aku lakuin atau pendekatan yang aku lakuin biasanya ya kita tadi buka pembicaraan dulu, terus kita berusaha untuk mengidentifikasi lingkungan kita tuh seperti apa. Ya walaupun mungkin agak lama ya. Dulu tuh pas waktu aku kuliah ya otomatis kan aku orang desa ya. Kita tahu kan, kita di sini tuh di desa ya, apalagi di pelosok gitu. Pas awal-awal masuk kuliah tuh orang-orang nanya Gunung Halu di mana sih? Apalagi pas waktu itu lagi zamannya halunya lagunya Feby Putri tuh. Gunung Halu. Itu nggak ada sih katanya. Itu aku agak tersakiti sih sama orang-orang yang bilang Gunung Halu tuh gunung nggak ada gitu. Ada loh, aku bilang tuh liatin petanya di sini. Nah, abis itu kan memang tadi juga sedikit ngobrol ya kita sebelum masuk sini. Awal mulanya tuh aku gak bisa ngobrol bahasa Indonesia. Gitu. Gak bisa ngomong bahasa Indonesia tuh pas semester 1, semester 2 lah. Pokoknya masih cupu lah, dibilang cupu ya. Ngobrol sama teman-teman yang memang ada yang dari luar pulau, terus juga ada yang dari luar kota kan. Pasti otomatis bahasa yang dipakai tuh bahasa Indonesia. Di luar pada Jaksel ya, yang which is literally gitu kan. Nah, abis itu ya itu proses sih sebenarnya. Aku mulai kayak ngikutin, oh gini loh caranya ngobrol dengan asertif gitu, kita bisa didengar, kita juga bisa mendengar gitu. Nah dari situ berusaha ngobrol. Yang pas pertama itu aku sempet ada momen nih, aku tuh kayak bukan disindir, kayaknya lebih bukan dibully juga ya? Sih, bukan dibully, sarkas bukan sih? Bisa jadi. Jadi aku tuh dulu sebenarnya wakil ketua angkatan pas waktu mahasiswa baru tuh. Cuman ada sedikit obrolan Cina. Karena kan aku jarang ngomong ya, karena bahasa Sunda malu gitu kan, nggak semua orang ngerti bahasa Sunda, jadi aku lebih pendiam gitu. Padahal aku ekstrovert banget, itu sebenarnya mengganggu ya. Cuman aku batasi karena aku nggak terlalu fasih ngomong bahasa Indonesia. Nah di situ ada orang oknum lah, dibilang kayak meninggikan aku untuk merendahkan gini. Ini nih wakil ketua angkatan kita nih Cina. Dia jago ngomong. Nah aku kan otomatis agak tersinggung, walaupun mungkin dia nggak merasa itu bukan merasa itu adalah sesuatu hal yang nggak pantas. Bukan maksudnya ke betul, bukan maksudnya itu mungkin. Terus aku tiba-tiba mikir kayaknya nggak bisa deh gitu. Aku kayak tersinggung gitu kan, aku tersinggung. Nah udah gitu, aku juga ikut organisasi kekeluargaan lah di Bandung gitu. Dari kita di situ tuh ada kan kita nyimpen surat-surat tuh ya, nyimpen surat yang ada buat kita masukan buat kita. Di situ ditulis pakai tulisan caps lock, diajar ngomong. Serius, itu dari situ aku nggak ikutan lagi dari organisasi itu. Soalnya aku masuk di situ mau belajar, aku mau mengembangkan diri, tapi lingkungannya kurang untuk supported visi dan misiku di situ gitu. Jadi kayaknya ya udah cut off gitu, nggak sesuai sama apa yang aku mau gitu. Jadi diudahin aja. Nah, after dari situ, aku alhamdulillah kerja di semester 5 di Bandung sambil kuliah.
aku coba menyesuaikan sama lingkungan kerja, kan beda ya sama perkuliahan. Iya, beda emang. Pokoknya ya ada lah ya obrolan-obrolan yang kayak oh ternyata susah juga ya antara kuliah sama kerja seperti apa. Dan di situ aku berusaha belajar untuk berbahasa Indonesia walaupun aku dari kampung teh nggak apa-apa, it's okay. Nah dari situ aku masuk kuliah lagi karena COVID kan, waktu itu ke skip sama COVID 2 semester. Masuk lagi aku udah lumayan fasih bahasa Indonesia. Bahkan temanku ada bilang, kamu orang mana sih? Kok kayak logat-logat Palembang, dia bilang kita logat-logat. Enggak, aku orang Sunda asli kok di sini. Oh, gitu. Soalnya beda nih bahasanya, kata dia. Ya alhamdulillah udah kerasa gitu. Walaupun mungkin pencapaian buat aku pribadi ya, orang-orang tuh nggak paham gitu. Tapi aku ngerasa itu adalah proses yang cukup lumayan cepet gitu. Nah dari situ lumayan aku pindah ke tempat kerja baru. Ya udah dapet lah untuk komunikasi udah bisa gitu. Apalagi sekarang aku di dunia kerja yang sekarang tuh harus banyak komunikasi sama orang lain, lebih banyak daripada pekerjaan sebelumnya. Diharuskan mungkin. Iya betul, apalagi sama ibu-ibu, sama anak-anak yang memang pola komunikasinya itu harus beda. Ya, jadi ke ibu-ibu kan mereka curhat ke kita tentang masalah keluarga ya. Anak-anak yang kayak kita harus mengayomi gitu kan. Pokoknya kalau soal komunikasi sih proses menurutku. Apalagi sekarang kan udah basicnya bahasa Inggris ya, sastra Inggris. Nah itu yang aku sekarang kayak harus berusaha nih biar kita cakupan komunikasinya lebih luas gitu sama orang asing kan, gimana Bapak? Ya gitu sih kalau berarti proses ya. Proses lah. Lumayan susah kan kalau orang-orang nggak bisa ngobrol terlebih dahulu buat percakapan kan lumayan susah kan. Iya betul. Mungkin itu juga ya yang membuat saya gitu gak betah gitu kan di tempat kerja. Saya tuh kalau dihitung-hitung gak kehitung mungkin ya, suka pindah-pindah tempat itu kan karena saya nggak nyaman sama lingkungannya, sama ya segala macam kayak gitu. Mungkin itu juga pengaruh mungkin ya. Apa tuh alasannya? Biasanya ada lingkungannya yang nggak supported atau ada apa gitu? Ya kayak gimana ya? Kayak kita tuh berusaha lah untuk terbuka ke mereka, tapi merekanya tuh seolah-olah apa ya? Kayak gimana sih? Toksik gak sih? Iya kayak gitu. Toksik sih. Mungkin sampai sini aja lah ya, karena udah juga waktunya ya. Iya benar, udah itu juga. Terima kasih udah datang gitu. Oh Masya Allah ya, terima kasih juga nih, undangannya luar biasa banget. Kreator Gunung Alu guys. Kita merintis lah, mudah-mudahan bisa mencapai tujuan yang diinginkan lah ya. Apa tujuannya tuh? Tujuannya apa? Kok gua lagi? Lu jelaskan lah. Jadi tujuannya kita tuh akan membangun sebuah partai komunis lah. Aduh. Aku suka banget komunis kan? Enggak. Itu rambut kayak Ebit Gunung Gede kan? Enggak. Ya mungkin nanti lah next time bisa lagi kalau masih kurang ya. Karena kita waktunya udah agak mepet. Terima kasih yang ngok-ngok itu. Terima kasih sekali lagi udah datang ya. Terima kasih juga atas undangannya, luar biasa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan lah ya. Thanks for watching. Lu ini dulu quotes dulu lah. Ada hari ini belum bikin quotes sih. Ya tentang apa dulu nih? Apapun relationship atau apapun bisa. Oh ya. Jangan duduk di toilet jongkok, jangan jongkok di toilet duduk lah, kayak gitu mungkin ya. Kayaknya kemarin udah ya. Udah. Gak apa-apa ya. Itu aja. Oh gitu. Okay. Thanks for watching. See you next time. Bye. Bye.